Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Widianti SPMM. Saya memberanikan diri untuk membuat channel yang bertujuan mengajak Anda untuk yuk belajar bareng WWW. Sebelumnya mohon dimaklumi apabila banyak kekurangan dalam video ini karena memang baru pertama membuat konten dalam channel YouTube. Oke, semoga video ini dapat dipahami dan membantu Anda dalam memahami mata kuliah matematika diskrit. Pada slide yang saya buat ini, saya akan memberikan sekilas info tentang matematika diskrit untuk para mahasiswa biasanya ya. Nah, matematika diskrit ini penting karena sebagai dasar dari mata kuliah ilmu komputer dan informatika pada semester selanjutnya ya, dimana di mata kuliah selanjutnya nanti akan ketemu juga tentang kombinatorial, tentang relasi fungsi dan seterusnya. Nah, pokok bahasan yang saya bahas di matematika diskrit ini yaitu himpunan, relasi dan fungsi, kuantor dan induksi matematika, kombinatorial, di dalamnya ada permutasi dan kombinasi, logika proposisi, pendahuluan aljabar boleh dan lanjutannya, algoritma dan hubungan rekurensi, pengantar teori graf dan lanjutannya, struktur pohon, bahasa formal, dan mesin status terhingga. Tuh ya. Kemudian contoh penerapan matematika diskrit, misalnya jika Anda akan membuat software, maka Anda akan menggunakan bilangan biner dan lain sebagainya, yang dimana itu dipelajari dalam matematika diskrit. Oke, mohon maaf sebelumnya kalau backsoundnya itu war ya, banyak yang tak terduga karena rumah saya ada di samping jalan raya persis, jadi agak terganggu. Tapi tidak apa-apa, semoga tidak mengganggu Anda dalam memahami matematika diskrit. Referensi yang saya pakai pada video ini adalah referensi utamanya slide matematika diskrit Universitas Bina Sarana Informatika. Kemudian buku teks ilmu komputer matematika diskrit karangan Rinaldi Munir, ini tahun 2001. Bukunya tebal, ada 500-an halaman untuk Rinaldi Munir. Dan juga ada Limbong Gemilang, judulnya Menguasai Matematika Diskrit disertai contoh-contoh soal. Nah, pada pertama kali kita bahas adalah himpunan. Mungkin Anda waktu sekolah, waktu dari SD sampai sekarang, sampai SMA sudah belajar mengenai himpunan ya. Kita flashback saja. Himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek nyata maupun abstrak yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama. Nah, penulisannya ada dua, yaitu berbentuk tabulasi. Tabulasi adalah mendaftarkan anggota-anggota himpunannya dalam kurung kurawal. Ini ya, contohnya A, 1, 2, 3, 4. Dan juga yang penulisan yang kedua adalah deskripsi. Ini boleh pilih salah satu. Kalau deskripsi itu mendeskripsikan sifat-sifat dari anggota himpunannya. Contoh, ini himpunan A 1, 2, 3, 4. Sifatnya X sedemikian rupa sehingga X kurang dari 5. 1, 2, 3, 4 kurang dari 5 kan? Nah, tapi ada tambahannya dengan syarat X bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Oke, kemudian anggota himpunan. Anggota himpunan itu adalah masing-masing objek dalam himpunan A. Anggota himpunannya itu 1, 2, 3, 4. Nih, 1, 2, 3, 4. Nah, simbolnya itu seperti huruf E. Gini.
A. Artinya X anggota himpunan A. Kalau X bukan anggota himpunan bagaimana? Tinggal dicoret. Ini saya tidak mencoret karena saya tidak mempunyai, tidak melihat, belum menemukan simbol bukan anggota. NA. N itu adalah menyatakan banyaknya anggota A. NA banyaknya anggota A. Kalau NB banyaknya anggota B. Nah, kemudian kesamaan himpunan. Kesamaan himpunan itu jika dan hanya jika keduanya bersama-sama memiliki anggota yang sama. Contoh A 1, 2, 3, 4, B 4, 2, 1, 3, sama kan? Orangnya itu aja, isinya itu aja, maka A disebut A sama dengan B atau B sama dengan A. Kemudian subhimpunan. Subhimpunan itu jika dan hanya jika semua elemen A adalah juga menjadi elemen B. Contoh, A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 2. B-nya ini anggota himpunan A. Ini sebenarnya nggak ada kurung ya. Anggota himpunan A. Jadi sebenarnya gini, B anggota himpunan A. Karena semua elemen B merupakan anggota A. Kalau misalnya B-nya seperti ini, 1, 2, 5. 1, 2, 5. B anggota A bukan? Bukan anggota A, karena 5 bukan anggota A. Paham ya? Oke, sekarang macam-macam himpunan. Ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak ada anggotanya. Jadi nulisnya adalah hanya kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, atau simbolnya ada angka 0 dicoret, itu kosong. Kemudian ada himpunan tunggal. Himpunan tunggal itu jika ada satu anggota himpunan saja. Misalnya B, anggota himpunannya 4 ya, 4. Atau C, anggota himpunannya meja. Itu. Ini namanya himpunan tunggal. Kemudian ada himpunan semesta. Himpunan semesta, contoh himpunan semesta sebentar. Himpunan semesta itu simbolnya kadang S dari semesta, kadang U. U itu dari kata universal. Itu ya. Sudah? Nah, U contohnya U sama dengan 1, 2, 3, 4, A-nya 1, 2, B-nya 2, 3. Berarti semua himpunan baik di subhimpunannya, baik yang ada di subhimpunannya maupun di luar subhimpunannya. Misalnya dalam satu kotak ada 2 himpunan A dan B. Ini A, ini B. A-nya ada anggotanya 1 dan 2, duanya bersama-sama dengan B, ya kan? Di sini B. B. Di sini apa? 3. Nah, di sini ada 4. Nah, semuanya dalam satu kotak ini disebut universal. Paham ya? Kemudian himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu adalah himpunan dari semua subhimpunan yang dapat dibuat dari sebuah himpunan. Nah, kalau melihat dari definisi agak-agak kurang paham ya, tetapi nanti kalau Anda sudah melihat contohnya, oh seperti itu. Nah, notasinya adalah 2 pangkat A. 2 pangkat A. Kalau himpunannya B berarti 2 pangkat B. Banyaknya anggota himpunan bagian itu 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya elemen A. Contoh, A 1, 2, 3. Maka himpunan kuasanya itu adalah begini. Anggota himpunan kuasa itu adalah anggota subhimpunan yang dapat dibuat dari sebuah himpunan. Jadi ini kan anggotanya jumlahnya 3 ya. Jumlah anggotanya, banyaknya anggotanya 3. Maka buatlah di sini anggotanya 3. 1, 2, 3.
kurung kural 1, 2, 3. Kemudian yang 3 sudah. Kemudian ada anggota lagi. Sekarang anggotanya adalah jumlahnya 2. Apa saja? Semua harus dipasangkan. 1, 2, 1 dan 3, 2 dan 3. Dah. Nah, 2 udah semuanya udah dipasangkan semua, baru 1. Baru jumlah anggotanya 1. Jumlah anggotanya 1 apa? 1, 2, 3. Kemudian 0, jangan lupa 0 juga harus termasuk dalam himpunan kuasa. Semua himpunan kuasa pasti ada, bukan 0 ya, tapi kosong. Himpunan kosong. Itu. Nah, banyaknya himpunan kuasa itu 2 pangkat 3 karena jumlah banyaknya anggota himpunan A adalah 3. Paham? Kalau misalnya di sini B itu, oh iya, A aja deh. Kalau A-nya itu tambahin 4, jadi 1, 2, 3, 4. Maka himpunan kuasanya bagaimana? Nah, himpunan kuasanya dimulai dari 1, 2, 3, 4. Kemudian baru 1, 2, ini 4 kan? Ini banyaknya anggota 4 dulu. Ditulis di sini. Kemudian banyaknya anggota 3 dipasangkan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 4, 1. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang operasi himpunan itu ada union. Union itu simbolnya seperti huruf U ya. Maaf, seperti huruf U. Dan union atau gabungan. Union atau gabungan itu biasanya kadang juga ditulis A plus B. Bukan U, A plus B. Biasanya ada 2, berarti ada 2 notasi ya. Bisa A union B, bisa A plus B. Sama. Kemudian apalagi irisan. Irisan itu adalah semua yang ada, kalau union atau gabungan itu semua yang ada di A digabung dengan B. Kalau irisan semua yang ada di A, hanya yang ada di A dan ada di B. Kemudian relatif komplement atau selisih. Selisih itu hanya di A, tetapi yang hanya yang ada di A saja, ya. Hanya yang ada di A saja. Kalau ada B-nya, ada dan-nya, ada irisannya, tidak dimasukkan dalam selisih. Kemudian komplement dari himpunan itu di luar himpunan, tetapi masih dalam U atau masih dalam universalnya, masih dalam semestanya. Notasinya A pangkat C atau A aksen. Kemudian symmetric difference, beda setangkup. Nah, ini simbolnya seperti ini, plus diberi lingkaran ya, plus diberi lingkaran. Sorry, salah. Plus diberi lingkaran, ini kan ya. Nah, itu. Kalau ini lawannya dari irisan. Kalau irisan yang termasuk dalam irisan adalah yang ada di A dan ada di B. Kalau yang beda setangkup, yang tidak ada di A dan tidak ada di B. Contoh, biasanya Anda bisa paham kalau ada contohnya. Contoh U 1, 2, 3 sampai 7, A 1, 2, 3, 4, B 3, 4, 5, 6, C 1, 2, 5, 6, 7, D 1, 4, 7. Oke, 1, 4, 7. Nah, sekarang kalau A nih, A union B. Sini ya, A union B. Berapa gabungannya? A digabung B 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Berarti semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah. Ini A union B. Kalau B union D berapa?
B union D. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Paham ya? Sekarang irisan. Irisan A irisan B, berarti A irisan B berarti yang ada di A dan ada di B. Yang ada di A dan B itu apa? 3 dan 4. 3 dan 4. Kalau A irisan D, yang ada di A dan ada di D itu apa? Hanya 1 dan 4. Kalau B irisan C berapa? B irisan C itu hanya ada 5 dan 6 ya. 5 dan 6 saja. 5 dan 6. Paham ya? Oke, irisan sudah, komplement, selisih. Kalau selisih itu beda antara A min B dan B min A. Oke, lanjut ya. A min B yang hanya ada di A dan B ini sama ini. Yang hanya ada di A itu apa? Hanya 1 dan 2. 3, 4 ada di B, nggak usah dicolek, nggak usah diikutin. Hanya 1 dan 2. Oh, kurang bagus. 1 dan 2. Kalau B minus A atau selisih B dan A itu gimana? Yang hanya ada di B saja. Apa? 5 dan 6. Paham? Paham kan? Pahamlah ya. Oke, sekarang komplement dari himpunan. Komplement dari himpunan A, komplement atau banyak yang menulis juga A aksen. Yang di luar A tetapi ada di U. Apa? Apa coba? 5, 6, 7. Kalau komplement C komplement atau C aksen berapa? 1, 2, 5, 6, 7. Berarti yang di luar 1, 2, 5, 6, 7 apa? 3 dan 4. Paham ya? Nah, sekarang yang setangkup itu beda, di luar irisan ya. Di luar, lawan dari irisan maksudnya. A setangkup B, beda setangkup B. Berarti yang di luar irisan apa? Ada 1, 2, 5, 6. Ya kan? 3, 4 tidak termasuk. Coba C beda setangkup apa ya? B. Ini C apa aja? 1, 2, 5, 6 kan enggak ya, 5, 6. Jadi hanya 1, 2, 3, 4 dan 7. Paham ya? Oke, untuk irisan untuk diagram Venn kalau A union B itu begini. Ini diagram Venn-nya. Ini adalah A, ini B, A, B, maka yang diarsir adalah semuanya, semua A dan B. Tetapi kalau irisan ini U, ini irisan A, B ya. Sorry, jelek amat. A, nah lumayan lah berbentuk ya. Di U, di sini A dan B ya. Untuk irisan berarti yang diarsir adalah hanya yang tengah nih, yang tengah saja. Nah, kalau yang relatif komplement atau selisih berarti yang di kalau A dikurangi B, A min B berarti yang diarsir yang sini. Kalau B min A yang diarsir yang ini. Kalau komplement komplement AC yang diarsir yang ini. Kalau komplement B berarti yang diarsir ini. Tuh.
Kalau B setangkup AB ini di luar dan. Paham ya? Oke, saya pengen tahu nih, misalnya misalnya A irisan B union C irisan D. Bagaimana ini? Yang dikurung ya kalau saya lebih gampang yang dikurung dikerjakan dulu. Jadi yang dikurung itu A irisan B-nya berapa? A irisan B-nya 3 dan 4. Union C irisan D-nya berapa? 1 dan 7. 1 dan 7. Berarti hasilnya berapa? 1, karena union kan digabung ya. 1, 3, 4, 7. Paham? Kalau misalnya A union C irisan B union D, gimana? A union C A union C itu digabungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Irisan B union D. B union D itu 1, 3, 4, 5, 6, 7. Maka hasilnya berapa tuh? Maka hasilnya irisan kan? Irisannya berarti 1, susah ya? Oke, saya ulang ya. Saya mau pakai ini. Biar luas. Jadi tadi apa sih? A irisan A union ya. A union C irisan B union D. Jadi gimana nih? A union C. A union C. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar kan? Oke, sekarang irisan B union D. B union D. B-nya 3, 4, 5, 6. D-nya 1, 4, 7. Berarti 1, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti irisannya apa? Yang ada di A union C dan ada di BUD apa? 1, 2, 2 nggak ada, jadi nggak usah ditulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu dia. Paham ya pengoperasiannya ya? Oke, sekarang ini adalah A, gambar A. Kemudian yang ini apa? Ini adalah A union B. Benar kan? Oke, ini A irisan B. Ini A minus B. Nah, yang ini A komplement. Ini A setangkup B. Oke, untuk video pertama ini kan kalau saya langsungkan kebanyakan, sehingga kebanyakan waktunya pamaan, sehingga saya stop sampai di sini operasi himpunan. Nanti akan ada video kedua tentang hukum himpunan dan jumlah anggota ya. Oke. Dan soal-soal. Oke. Video pertama saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga Anda bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.